Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان أعزكم الله حاضرين كمسلمين jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal shalih, kesempatan untuk menambah kebaikan dan pahala di sisinya insyaallah. Dan tentunya semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan hadirnya dan duduk kita di majelis ini dicatat olehnya sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita semuanya, sekaligus sebagai penggugur dan penghapus dosa serta kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjaga serta melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan senantiasa memudahkan dalam setiap upaya kita dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Baik, ikhwan fillah azakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari sirah ya nabawiyah, dan kita masih berada di peristiwa perang apa? Ya, Khandaq. Barakallahu fiik. Masyaallah. Perang Khandaq. Perang Khandaq salah satu dari perang-perang yang boleh dibilang terlama, ya, karena ia berlangsung sekitar 1 bulan lamanya, ya, dari mulai bulan Syawal di tahun ke-5 Hijriyah sampai menjelang berakhirnya bulan ya Dzulqa'dah. Jadi artinya berlangsung 1 bulan lamanya perang tersebut. Karena memang perang yang terjadi kesulitan dan juga kebingungan pertama yang dihadapi oleh pihak Quraisy, karena mereka mendapati apa? Sebuah fakta baru atau sebuah tantangan baru, karena belum ada dalam sejarah bangsa Arab perang kemudian menghadapi apa? Parit yang besar, gitu ya. Mereka tidak bisa melewati karena paritnya dalam dan lebar. Dalamnya kisaran dari 3 sampai 4 meter, lebarannya pun sekian, 3,5 sampai 4 meter. Dan itu yang menyulitkan bagi mereka. Ya, menyulitkan bagi mereka. Jadi mereka tidak bisa menembus masuk ke dalam barisan kaum muslimin di dalam kota Madinah. Ikhwan fillah azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya keluar rumah dengan kekuatan 3.000 personil. 3.000 personil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan sejumlah 3.000 orang, sementara pasukan di pihak lawan ada berapa? Kemarin masih ingat? Betul, 12.000. Dan itu adalah pasukan terbanyak, ya, pasukan terbanyak. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Kemudian dalam hal ini Nabi SAW mewakilkan kepada Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi pemimpin di Madinah, mewakili Nabi SAW selama peperangan berlangsung. Ini menunjukkan dalam Islam itu, ya, kedudukan seseorang ditentukan bukan oleh nasab, bukan oleh keturunan, bukan oleh harta, ya bukan, tapi oleh apa? Ilmu.
Kalau dilihat kondisi Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum ini sahabat yang Allah uji dengan apa? Ya, beliau buta, Pak, nggak bisa melihat, buta. Dan dalam kondisi beliau bukan seorang yang berdarah biru, bukan. Ya. Namun beliau diberikan anugerah oleh Allah apa? Pemahaman tentang agama dengan beliau salah satu dari muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang adzan di pertama di sholat subuh itu adalah siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi salah seorang dari muadzin yang pernah ia meminta izin kepada Nabi SAW untuk apa? Untuk tidak hadir ke masjid terlebih di sholat subuh, ya. Karena apa? Karena mengingat beliau nggak punya orang yang bertugas untuk menjadi asisten penuntun, ya. Posisi rumah ke masjid jauh, subuh, belum lagi banyak binatang buas, ya, misal serigala dan lain sebagainya. Gak punya orang yang asisten menuntun, ya. Beliau meminta izin keringanan kepada Nabi untuk tidak hadir ke masjid, ya, tidak hadir ke masjid. Nabi SAW bertanya, apa? Apakah engkau masih mendengar adzan? Kata Abdullah bin, iya, saya dengar. Kalau gitu datangi adzan, datangi adzan. Artinya Nabi tidak memberikan uzur kepada siapa? Abdullah bin Ummi Maktum untuk tidak hadir ke masjid. Itu kondisinya begitu, Pak, fisik. Matanya buta, nggak punya penuntun, tapi Nabi SAW tetap perintahkan harus berangkat ke masjid. Ya, harus berangkat ke masjid. Ini sebagai ibrah bagi kita, ya, kita yang diberikan oleh Allah kesempurnaan dan diberikan oleh Allah kenyamanan, kemudahan, hanya berjalan beberapa langkah dari rumah kita, bahkan jalannya pun bagus, ya. Kemudian terang walaupun di pagi hari, di malam hari, maka insya Allah seharusnya kita jauh lebih bersemangat. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, jadi posisinya itu Nabi SAW berusaha untuk menjaga agar orang-orang musyrikin tidak bisa melewati apa? Parit. Dan kaum muslimin, khususnya anak-anak, wanita, orang tua, itu disimpan di dalam kota, dalam benteng. Ya, disimpan dalam kota, di dalam benteng. Mereka disimpan di situ, di tempat khusus. Dan Nabi SAW bersama dengan, ya, tadi 3.000 pasukannya mencoba untuk apa? Menghalau pasukan Quraisy bisa melewati parit tersebut. Sehingga yang terjadi, orang Quraisy, musyrikin Quraisy hanya mondar-mandir, nggak bisa melewati itu. Kuda nggak bisa terjun lompat, hanya mondar-mandir seperti itu. Ada yang mencoba masuk di sana, ada Amr bin Abdul, Ikrimah bin Abi Jahal, Dirar bin Al-Khattab, dan yang lainnya. Ia mencoba untuk masuk ke dalam parit itu karena melewati didapati ada parit yang cenderung lebih sempit gitu, ya, sehingga bisa dilewati oleh dia. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama dengan beberapa kaum muslimin langsung mengepung, ya, orang-orang musyrikin tersebut yang mencoba memasuk ke situ. Dan akhirnya Amr bin Abu Wud yang kemudian dia nantang duel satu lawan satu gitu, ya. Dan langsung disambut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kemudian terjadilah duel yang begitu sangat hebat, ya. Karena keduanya ini, Amr bin Abi Wud ini jagoannya Quraisy gitu, ya. Di pihak muslim ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang diberikan anugerah kekuatan fisik, ya. Dan setelah itu
Allah Jalla wa'ala memberikan kepada Ali bin Abi Thalib kemenangan dan bisa membunuh siapa? Amr bin Abi Wud. Bisa membunuh Amr bin Abi Wud. Akhirnya yang lainnya yang sudah masuk itu kocar-kacir itu. Kocar-kacir. Bahkan ada yang sampai tombaknya tidak dibawa lagi gitu ya. Karena ingin menyelamatkan diri lari gitu. Seperti itu. Dan ada peristiwa yang menariknya ada beberapa peristiwa yang menarik yang perlu kita garis bawahi. Satu di antaranya karena sulitnya, sibuknya Nabi dan para sahabat menjaga parit itu, sehingga ada beberapa waktu salat yang terlewatkan. Ada beberapa waktu salat yang terlewatkan. Ya, disebutkan ada beberapa salat semisal salat asar. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ia belum sholat asar. Padahal waktu itu matahari sudah apa? Sudah mau masuk ke sholat maghrib tuh. Ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, iya belum juga sholat asar. Saking repot, saking sibuknya, ya, terluput dari sholat asar. Dan matahari sudah tenggelam. Maka pada waktu itu ya Nabi SAW dan para sahabat segera berwudu dan kemudian sholat asar. Setelah asar sambung dengan maghrib. Ya, ini kondisi darurat ya, karena kondisi memang tidak bisa. Bagaimana lagi? Kondisi peperangan, bukan kondisi damai nyaman, bukan. Kondisi peperangan. Sampai-sampai Nabi SAW saking marahnya karena ia merasa diganggu sholatnya sehingga sholat asarnya luput dari waktu yang sebenarnya sampai masuk ke maghrib, maka Nabi pun marah dan mendoakan keburukan untuk musyrikin Quraisy yang telah membuat ia sibuk sehingga menunda sholat asar. Marahnya gara-gara itu. Nabi mendoakan semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api, sebagaimana mereka telah membuat kita sibuk dan tidak sempat melaksanakan sholat asar hingga matahari terbenam. Ya. Ini beberapa hal yang peristiwa yang terjadi di perang Khandaq. Dan kemudian ada hal yang yang menarik, yang ini kembali untuk yang kesekian kalinya sebagai pelajaran bagi kita. Di dalam kota Madinah artinya berarti masih berada di dalam parit ya, dibatasi oleh parit. Masih tinggal orang-orang Yahudi yang ia sebetulnya punya kesepakatan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Itulah Yahudi ya. Makanya setelah pembahasan ini nanti kita akan bahas terkait dengan perang namanya perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah. Itu Yahudi sebagai pelajaran bagi kita. Yahudi itu nggak pernah bisa dipegang janjinya. Nggak pernah bisa dipegang janjinya. Bayangkan di seberang parit orang-orang musyrikin, di dalam parit ternyata ada musuh, ada tikus. Kaum muslimin di depan semua tuh, di belakang anak-anak perempuan di benteng. Ternyata di balik benteng ada Yahudi. Yang padahal mereka telah membuat perjanjian dengan Nabi. Ya Allah, bayangkan Pak, musuh di depan sama di dalam. Ya, Yahudi itu Allah dari dulu itu selalu menjadi tikus-tikus yang menjadi pembawa virus ya. Baik. Pada saat kaum muslimin situasi perang berkecamuk seperti itu, di sana ada tokoh Bani Nadir namanya Huyai bin Akhtab
ia datang masuk ke perkampungan Bani Quraidah. Ia menemui pimpinan kabilahnya yaitu Ka'ab bin Asad Al-Qurazi. Ini pimpinan kabilah Bani Quraidah. Ya jelas ini dua-duanya Yahudi ya. Dua-duanya Yahudi jadi punya ikatan emosional. Lalu ia pun ya Huyai bin Akhtab ini mengatakan kepada pemimpin Bani Quraidah, mengatakan bahwasannya ia intinya ingin meminta agar dia membatalkan perjanjian dengan Nabi SAW dan membantu musyrikin Quraisy untuk memerangi kaum muslim. Bayangkan, ini di dalam benteng musuhnya, bukan di luar tapi di dalam. Ya Allah. Ya, setelah terjadi beberapa terjadi beberapa negosiasi, akhirnya walaupun awalnya menolak, namun itulah Yahudi. Akhirnya ikutlah kepada tawaran dan bujuk rayunya kerabatnya, karibnya ya, dari Bani Nadir. Dan kemudian dia pun mengiyakan ikut mendukung Quraisy dan bala tentaranya memerangi Nabi SAW. Ya, bisa dibayangkan Pak ya, musuh di depan dan di belakang, di dalam barisan. Ya, kemudian apa yang mereka lakukan? Tapi itulah Yahudi. Di satu sisi mereka menjadi tikus, menjadi virus dalam tubuh, dalam barisan. Tapi mereka punya jiwa pengecutnya besar. Jiwa pengecutnya besar. Si Yahudi ini yang dia tahu kaum muslim berada di depannya. Berarti sisanya orang tua, wanita, anak-anak yang berada di kota dalam benteng. Ya, dalam perspektif mereka, dalam benak mereka, benteng dikawal oleh pasukan kaum muslimin kan gitu. Padahal di dalam kota. Dan dia nggak berani. Padahal dari segi jumlah sebetulnya jumlah mereka lebih banyak. Tapi nggak berani masuk situ. Namun yang mereka lakukan pertama memberikan suplai bantuan kepada Quraisy. Kan Quraisy itu mereka sebetulnya nggak siap perang lama Pak. Karena mereka asumsinya jumlah besar bisa mengalahkan dengan secepat-cepatnya. Pulang langsung ke Mekah gitu tujuannya. Gitu ya. Jadi perangnya nggak siap dengan tempo 1 bulan, enggak. Logistik mereka nggak cukup. Jumlah besar mereka tujuannya ingin mengalahkan secepat-cepatnya Madinah, setelah itu pulang ke Mekah. Nah itu tujuan. Namun faktanya di lapangan tidak segampang itu. Mereka mendapati fakta kesulitan bisa menembus Pak. Sehingga yang terjadilah perpanjangan waktu yang semula hanya hitungannya hari, ternyata sampai 1 bulan mereka harus bertahan di situ. Logistik tentunya Pak habis. Ya, fisik terkuras dan seterusnya. Dan yang menyuplai logistik itu siapa? Yahudi yang berada di dalam Madinah. Bayangkan, mengirim unta, mengirim apa tuh? Karena tahu nih Quraisy kekurangan logistik disuplai dari dalam. Jadi sedemikian pengkhianatan mereka sedemikian. Nampaknya ya dari dahulu. Oke, kalau sekarang mereka ya Allah ya udah melakukan perjanjian damai, membatalkan perjanjian, ya, karakter mereka nggak pernah berubah dari dulu begitu. Semoga Allah lekas menghancurkan mereka yang membinasakan mereka. Amin Allahumma. Kisahnya begini, ada salah satu Yahudi yang mencoba hendak masuk menyusup ke benteng kaum muslimin. Mondar-mandir dia. Seperti apa? Ya sosok mencurigakan, tahu nih Yahudi nih. Di dalam benteng tuh perempuan dan anak-anak.
ada satu orang laki-laki yang menjaganya, ya, yaitu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Selebihnya perempuan dan anak-anak. Dan ketika melihat sosok gerak-gerik Yahudi ini mencoba ingin masuk ke dalam benteng, ini ada ya Sri Kandi lah kalau di kita. Ada sosok pejuang wanita yang luar biasa. Bibinya Rasul SAW namanya Safiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Nabi SAW. Melihat gerak-gerik Yahudi yang mencoba ingin masuk, beliau turun naik ke benteng, turun ke bawah, langsung ditikam oleh seorang wanita, ya, dan berhasil dieksekusi. Ada Safiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Nabi SAW. Nggak pakai nunggu pikir lama gitu, nggak nunggu lama. Melihat ini mencurigakan, Yahudi mencoba masuk ke musuh. Ya Allah. Nah, melihat itu, ini apa namanya, salah satu dari trik ya, melihat si Yahudi yang mencoba masuk ternyata berhasil dibunuh, timbullah keyakinan besar. Nah, ini jiwa pengecetnya Yahudi. Wah, ternyata bentengnya dijaga pasukan nih. Padahal yang ngebunuh siapa? Seorang perempuan, Safiyah radhiyallahu anha. Wah, akhirnya mereka nggak berani masuk ke situ. Cukup satu orang yang menjadi tumbal. Ya, cukup seorang jadi tumbal. Dan kemudian perang berkecamuk sampai ada beberapa sahabat yang Sa'ad bin Mu'adz diantaranya tangannya putus urat karena apa? Karena tertembus panah. Jadi perang itu ya lempar anak panah gitu ya, karena nggak bisa melewati panah. Para sahabat banyak yang terluka, diantaranya Sa'ad bin Mu'adz yang tangannya tertembus anak panah. Ya. Itu diantara peristiwa yang terjadi di perang Khandaq. Dan berkecamuknya perang itu, ini sebetulnya kalau bahasa kita, perang Khandaq itu bukan lebih kepada perang fisik ya, tapi lebih kepada perang urat saraf lah, kurang lebih. Fisiknya tidak sedahsyat daripada perang Badar, perang Uhud, karena yang korban itu hanya beberapa orang, ya. Lebih kepada perang urat saraf, jumlah besar di luar, ya. Mereka berusaha masuk, lemparin anak panah, dibalas panah, balas gitu aja. Jumlah besar di luar, 12.000 orang, musuh di dalam, wah itu kan terpecah. Jadi lebih kepada perang apa? Urat saraf sebetulnya. Ya, kekhawatiran awalnya. Sehingga Allah abadikan diantaranya dalam firman Allah Jalla wa'ala di surah Al-Ahzab ayat ke-10 dan ke-11. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas, dari bawah, gitu ya, dari depan, dari belakang. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian dan hati kalian nyesak gitu ya, sampai tenggorokan kalian jadi genting, suasana sangat genting, dan kalian menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka, disitulah diuji orang-orang beriman dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Jadi ujian keimanan ini pelajarannya bahwasannya yang namanya pertolongan Allah itu pasti datang, pasti ada, namun menunggu sabar kita, menunggu kesabaran kita. Pertolongan Allah pasti datang, pasti tiba. 1 bulan lamanya dikepung dengan lawan yang jumlahnya besar, di dalam ada musuh, ini tentu gentingnya besar ya, dahsyat. Ya, seolah-olah nih kayaknya kapan selesainya nih gitu. Inilah ujian. Dan orang-orang yang tidak tahan uji, semisal orang-orang munafik sudah mulai menampakkan diri itu.
Ya, mereka ingin menarik barisan dari depan, ingin kembali ke kota, ke Madinah. Ya, karena merasa ini nggak ada ujungnya nih perang ini, ya. Nggak ada ujungnya perang. Mereka mengatakan dalam Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab 12-13. Wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ya, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata Allah dan Rasulnya itu tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Mereka nggak percaya dengan janjinya Allah dan Rasul. Kata mereka ini tipu daya nih. Wa idh qala ta'ifatu minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ini orang munafik ya. Wahai penduduk Yathrib, tidak ada tempat bagi kalian, kembali kalian. Suruh diajak apa? Kembali ke kota, tinggalkan pasukan Nabi di situ. Ini ujian ya, ujian. Jadi dengan ujian itu bisa terlihat, tersingkap siapa di antara mereka yang benar imannya dan siapa di antara mereka yang palsu imannya. Ujian dulu itu tujuan. Makanya di surah apa? Surah Al-Ankabut ya. Allah berfirman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah. Alif Lam Mim. Hasiban nas, apakah manusia menyangka ketika mereka sudah mengatakan dirinya beriman kemudian akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada ujian? Jadi orang yang beriman itu pasti harus menghadapi namanya uji. Apa tujuannya? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar terpisahkan tuh barisan orang-orang yang benar klaim imannya dan bohong klaim iman. Jadi ujian itu untuk menguji kadar keimanan kita, Pak. Jadi kalau kita menghadapi dan mendapati ujian, kesulitan apapun, itu sejatinya ingin menampakkan, menyingkap keimanan di dalam hati kita. Benar nggak di iman kita? Ya, makanya hadapi itu dengan kesabaran. Hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat ya, selama 1 bulan itu menghadapi pengepungan itu, tak putus-putusnya terus berdoa meminta kepada Allah. Itu level Nabi ya. Kita kadang berdoa sekarang pengen langsung dikabulin sekarang, kan begitu masalah. Level Nabi berdoa sallallahu alaihi wasallam tapi tetap diuji dulu 1 bulan lamanya terus berdoa begitu. Nabi SAW berdoa Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ahzim al-ahzab Allahumma ahzimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan Alkitab dan yang cepat hisabnya, kalahkanlah pasukan musuh. Nabi berdoa seperti itu terus. Kalahkanlah pasukan musuh. Ya Allah, kalahkanlah dan guncangkanlah mereka. Ya, ini menunjukkan kepada kita akan apa? Akan harus sabar berlipat-lipat dalam menghadapi ujian. Dan terus berdoa husnudzon, berbaik sangka kepada siapa? Allah Subhanahu. Jangan ada perasaan yang kemudian dibangun dalam diri kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ujian tersebut. Dan mulailah nampak tuh dari cahaya kemenangan, mulai nampak ada cahaya kemenangan, secercah harapan lah bahasanya. Ternyata hadirin kaum muslimin yang sudah muliakan, di dalam barisan pasukan musuh itu ada sosok yang bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i. Ia dari kabilah Ghatafan. Ya. Dan ternyata ia seorang muslim. Ya. Jadi dari barisan musuh di sana itu ada seorang
yang bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i. Ya, yang ia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Kabilahnya nggak tahu. Kabilahnya nggak tahu. Nah, ini secercah harapan ya. Allah berikan pertolongan. Akhirnya ia pun datang ya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini telah muslim, telah masuk Islam, sementara kaumku tidak mengetahui tentang keislaman. Dan ia mengatakan, perintahkanlah kepadaku apa yang engkau kehendaki. Saya disuruh apa nih? Silahkan perintahkan. Ya Allah. Ya. Ternyata dalam barisan musuh itu ada sosok muslim yang punya pengaruh besar di barisan musuhnya, dan ternyata seorang muslim. Dan ia meminta kepada Nabi untuk diperintahkan, dikasih tugas, nih suruh apa nih saya? Allah. Itulah pertolongan Allah tiba dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak sesuai, kadang tidak sesuai dengan prediksi apa? BMKG ya. Tiba-tiba aja pertolongan Allah itu datang. Jadi selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Perbaiki doa kita. Nah itu. Kemudian Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan kepada dia untuk melakukan tipu muslihat, memecah barisan mereka. Karena namanya perang itu adalah tipu muslihat. Salah satu kondisi di mana kita dibolehkan berdusta adalah dalam kondisi kancah peperangan. Ya. Karena perang sendiri adalah tipu muslihat. Dan Nu'aim pada waktu itu yang ia punya hubungan baik dengan Bani Quraidah. Jadi ini Nu'aim bin Mas'ud bin Amr al-Ashja'i ini bukan orang sembarangan. Di kabilah Ghotafannya dia tokoh, dan ia punya hubungan relasi bagus dengan Yahudi. Ini. Jadi sosok yang punya peran besar. Lalu ia pun tidak menunggu waktu lama, ia pun langsung masuk ke Bani Quraidah, ya, yang menjadi teman karibnya selama jahiliyah dahulu. Ia menemui pemimpin kabilah. Ia mengatakan, kalian sudah tahu cintaku kepada kalian, khususnya antara diriku dengan kalian. Dan Bani Quraidah mengatakan, iya, percaya dengan Nu'aim. Lalu ia mulai memasukkan keraguan-raguan kepada Bani Quraidah, kepada orang Yahudi. Kata beliau begini, orang-orang Quraisy itu jangan disamakan sama kalian. Ya, kalian bantu Quraisy itu ngapain? Orang Quraisy itu jangan disamakan sama kalian. Kalian tuh di bahasa kitanya, kalian tuh penduduk sini, tinggal di sini. Quraisy itu orang Mekah. Nggak ada urusan dengan sini, selesai urusan mereka pulang ke Mekah. Kalian mau ngapain kalau mereka sudah pulang? Ya. Kalian akan menghadapi kaum muslimin kan gitu. Apa urusannya kalian bantu Quraisy? Nah, kurang lebih gitu. Ya. Kata beliau, negeri ini itu milik kalian, penduduk Madinah. Di sini ada harta benda, ada anak-anak, istri kalian semua. Kalian tidak akan sanggup meninggalkan negeri ini pindah ke tempat lain. Sementara Quraisy, Ghatafan datang ke sini untuk memerangi Nabi Muhammad dan rekan-rekannya. Kalau kalian dukung Quraisy, ya keliru namanya. Ya, kalau Quraisy kabur, udah selesai pulang, kalian mau ngapain? Ya, konsekuensinya kalian akan menghadapi kaum muslimin kan begitu. Artinya keliru jalan yang kalian tempuh itu. Lalu si kabilah Bani Quraidah ini mulai masuk tuh logikanya Nu'aim ini. Lalu dia mengatakan, kalau gitu saran engkau bagaimana kepada kami? Kami harus ngapain? Kata Nu'aim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalian tidak perlu berperang bersama mereka.
kalian tidak perlu berperang bersama Quraisy. Ya. Kecuali kalau mereka memberikan jaminan kepada kalian. Ya, pegang jaminan dulu nih. Harus ada jaminannya. Kalau kalian mau bantu Quraisy, Quraisy harus ngasih jaminan kepada kalian. Apa jaminan? Masuk akal, logis nih. Ya, lalu sudah diterima nih sarannya. Berarti si Yahudi ini harus minta jaminan kepada siapa? Quraisy dan kabilah Ghatafan terhadap siapa? Keamanan, jaminan segala macam ke Bani Quraidah. Lalu pulanglah Nuaim ini ke barisan Ghatafan. Dipecah tuh, sama kalimatnya begitu. Yahudi itu ya seperti itu. Ya, mereka jangan dipercaya dan seterusnya. Mereka itu ingin memanfaatkan kondisi kalian dan seterusnya. Akhirnya mulai terpecah tuh, wah logistiknya nggak bisa dikirim dong seperti itu. Akhirnya siasat ini berhasil. Siasat ini berhasil. Kabilahnya siapa? Musyrikin Quraisy, kabilah Ghatafan itu mulai merasakan dampak dan pengaruh karena sebulan Pak lama perang sebulan. Logistik sudah sangat kekurangan dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi Allah Rabbuna Azza wa Jalla menurunkan bala, menurunkan musibah yang memporak-porandakan mereka. Ya. Setelah 1 bulan berdoa baru turun pertolongan. Ya, artinya apa? Kesabaran dituntut di situ. Allah mengirimkan pasukannya berupa angin topan yang memporak-porandakan mereka. Tidak ada satupun yang berdiri melainkan tumbang. Tenda tumbang. Tidak ada satupun yang berdiri melainkan pasti tumbang dengan angin yang begitu dahsyat. Akhirnya mereka pun pulang kembali ke Makkah. Pulang kembali ke Makkah. Ya. Ini perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal dan berakhir di bulan Dzulqa'dah. Berakhir di bulan Dzulqa'dah. Ya. Perang yang sangat fenomenal ya, karena memang belum ada dalam sejarah bangsa Arab. Pertama, jumlah pasukan sebesar itu belum pernah ada. Jumlah pasukan yang sebesar itu belum pernah ada dikumpulkan dalam sejarah bangsa Arab sampai dengan waktu itu. Artinya, kalau pasukan sebesar itu saja bisa mundur dalam menghadapi kaum muslimin, semakin kecil harapan Quraisy kalau sendirian dia bisa menghadapi siapa? Kaum muslim. Tumbuh dalam hati mereka, pasukan besar aja nggak bisa ngalahin. Makanya kalau Quraisy sendiri nih, dia nggak berkoalisi dengan yang lain, berat melawan kaum muslim. Dan semenjak itu pula lah, ya peperangan yang terjadi adalah perang invasi, tidak ada lagi perang pertahanan di wilayah. Ya, ini terakhir pertahanan. Sejak itu perangnya udah invasi, melawan dan menyerang ke tempat yang menjadi sasaran. Gitu ya. Nah ini perang namanya perang Khandaq. Perang yang sangat fenomenal sekali lagi ya, karena banyak hal yang terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama jumlah pasukan dan yang kedua teknik peperangan dengan menggali pari. Wallahu taala a'lamu bissawab. Selanjutnya nanti insya Allah kita bahas yaitu perang Bani Quraidah yang ini dampak dari ingkar janjinya mereka terhadap perjanjian dengan kaum muslim. Perang Bani Quraidah. Yahudi itu harus dimusnahkan ya. Ini pengusiran dengan mereka nanti dari Madinah. Insya Allah dibahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Baik, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan Bapak. Ada pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Atau belum
Belum sampai kira-kira apa materi? Silakan, ada yang mau tanyakan Pak? Kalau ingin detailnya bisa baca sendiri ya. Saya membawa poin-poinnya saja. Ingin detailnya silakan baca sendiri. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau minum dulu. Silakan, ada pertanyaan? Wah, pertanyaannya Ustadz nih. Aduh, saya ngumpulin energi dulu sebentar. Saya minum dulu. Pertanyaannya berat nih kalau Ustadz nih. Waalaikumsalam. Iya, komplit. Betul. Iya, iya, iya. Insya Allah. Iya. Ah, oh, ya, masya Allah. Tapi barakallah. Ya, inilah kita pentingnya belajar sejarah tuh ini. Salah satu urgensi dari kita belajar sejarah itu untuk kita menatap kondisi sekarang dan akan datang. Sejarah itu betul yang sudah terjadi. Kita melihat ke belakang betul. Tetapi fakta sejarah itu adalah eh, apa namanya ilmu yang kita gunakan untuk menghadap dan melihat ke depan. Karena fakta itu terus terulang, sejarah itu terulang. Ya. Dengan kita melihat sejarah, kita tahu oh, karakter Yahudi itu seperti itu, dan mengkhianati, menggunting dalam lipatan, memanfaatkan kondisi, ya. Kemudian mereka itu eh, adalah sosok orang-orang yang haus akan apa? Akan kedudukan, haus akan harta dan seterusnya. Dan mereka adalah sosok orang yang nggak peduli dengan orang lain, hanya kepada merekanya sendiri saja. Itu dari dulu seperti itu, dari dulu. Ya. Dan kita bisa melihat itu, tahu itu dari sejarah, dan kita melihat ya sekarang itu ternyata begitu. Ya, jadi artinya kita tidak bisa berharap banyak dengan perjanjian yang ada sekarang dengan mereka. Ada perjanjian damai, gitu ya. Dia paling tidak mungkin bisa menjadi apa jeda waktu lah untuk meringankan kondisi saudara-saudara kita ya. Tapi ya kita tidak bisa berharap banyak dengan kondisi mereka seperti itu. Kemudian apa yang harus kita ambil ibrah dan pelajaran, khususnya Afan kita lebar sedikit ya, lebar sedikit. Di bahasan tadi kita sampaikan terkait dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata selama sekian waktu di last minute tadi bahasanya baru dikabulkan. Istilahnya di ujung kesabaran gitu ya, baru dikabulkan. Walaupun kesabaran tentu tidak akan ada ujungnya, tapi
menunggu momen dan waktu yang tepat lah. Itu untuk sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya selevel itu. Pertolongan Allah tiba dan datang, namun dengan maksimal usaha, maksimal ikhtiar, dan maksimal keimanan. Nah sekarang terkadang kita ingin tadi instannya dengan kondisi keimanan orang akhir zaman, gitu ya. Kita abai dan lalai. Kan kaidahnya intan surullah yansurkum, kan gitu ya. Allah berfirman kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan nolong kalian, kan begitu. Nah ini sebetulnya jadi momentum bagi kita, lihat kondisi saudara-saudara kita di sana. Jadi momentum bagi kita untuk semangat kembali menolong dan membantu agama Allah agar turun pertolongan Allah lagi. Kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya, bukan berarti sekarang pertolongan Allah tidak ada pertolongan Allah. Allah bantu. Namun tentu dengan skala yang belum sebesar. Pertolongan Allah ada. Dan doa-doa kaum muslimin pun ada yang sudah nampak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun belum punya signifikansinya belum terlalu nampak terlihat, mereka eksistensi Yahudi masih besar. Gitu ya. Jadi kembali semangat kepada diri kita untuk menumbuhkan dalam diri kita motivasi agar kita berusaha untuk menghidupkan dan menolong agama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan antara klasifikasi ya, seolah-olah Yahudi itu ada Yahudi garis lurusnya, ada Yahudi Zionisnya, gitu ya, seolah-olah kan seperti itu. Ya, kalau kita bicara secara personal ya mungkin boleh saja, bisa jadi mungkin ya. Di antara sekian banyak ular, mungkin ada ular yang gak berbisa, bisa jadi. Tapi kalau kita melihat sosok mereka ya satu ikatan, mereka tidak bisa karena mereka ya sangat eksklusif. Mereka tuh sangat eksklusif. Dikatakan mereka bukan Zionis, dikatakan tetap mereka itu eksklusif. Eksklusif. Walaupun tetap kaidahnya ya tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ya, seolah mereka satu tubuh, namun dalam diri mereka cerai-berai sebetulnya. Namun satu ikatan mereka, eksklusif mereka. Kita tidak bisa klasifikasi seperti itu. Perlu gitu Pak Ustaz, afwan. Allahu a'lam bishawab. Sudah ada nih, waktu ada nih. Baik, sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada dan banyak kekurangan. Semoga Allah senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah kita. Semoga Allah Jalla wa'ala membantu dan menolong saudara-saudara kita, terkhusus yang sekarang berada di Palestina ya, yang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan musibah yang sebagaimana kita ketahui. Semoga Allah lekas mengangkat musibah yang ada pada diri mereka, lekas menurunkan bantuan dan pertolongan. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla lekas menghancurkan dan membinasakan dan memporak-porandakan barisan orang-orang Yahudi dan mereka yang membantu dan mensupport ya upaya menghancurkan atau genosida terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Allahumma. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.